Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septika Olanda, NIM 18220101, jurusan Manajemen. Baiklah, saya akan menampilkan hasil proposal saya yang berjudul Pengaruh Harga Produk dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian Laptop merek Lenovo dan Acer di Gaptek Komputer. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang masalah. Perkembangan kegiatan-kegiatan manusia pada saat ini berkembang sangat pesat. Dari beberapa perubahan pesat yang terjadi adalah globalisasi, yang mana penduduk di seluruh permukaan bumi ini menjadi suatu vitalitas pasar yang semakin integral, tanpa batas waktu, tanpa batas di suatu daerah, provinsi atau negara, sehingga dapat membantu manusia dalam membuat atau mengubah penyimpanan informasi. Teknologi yaitu metode ilmiah untuk mencapai tujuan ilmu pengetahuan yang telah memudahkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan bisnis di dunia dewasa ini. Harga yaitu suatu unsur penentu di suatu perusahaan dalam mendapatkan laba. Harga yaitu unsur yang sangat berpengaruh dalam suatu kegiatan perusahaan dalam meningkatkan suatu laba bagi perusahaan. Dengan semakin cerdasnya konsumen dalam menentukan pilihan terutama tentang kualitas produk, dengan banyaknya persaingan, maka mengharuskan perusahaan agar dapat mempertahankan atau meningkatkan kualitas produk. Selain itu, pelayanan juga harus ditingkatkan agar bisa bersaing di pasaran. Permasalahan yang timbul yaitu menentukan pilihan produk laptop dipengaruhi oleh kualitas produk dan harga dan kualitas. Keputusan pembelian adalah pemilihan dari dua atau lebih alternatif pilihan keputusan pembelian. Artinya bahwa seseorang dapat membuat keputusan harus tersedia beberapa alternatif pilihan. Sekarang ini persaingan produk semakin ketat karena semakin banyaknya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang komunikasi yang ada di Indonesia. Walaupun dengan produk yang berbeda namun kegunaannya masih sama. Masalah ini dapat menyebabkan terjadinya persaingan sehingga memberikan peringatan mengenai eksistensi produk laptop khususnya Lenovo dan Acer. Keunikan dari pengujian ini adalah bahwa laptop dan item yang mengikuti acara selanjutnya analisis dapat mengambil latihan ini, penjelajahan ini, khususnya item laptop merek Lenovo dan Acer, secara khusus di Gaptek Komputer. Sejalan dengan itu, dari keterbukaan hingga penelitian masa lalu dan didukung oleh kenyataan di lapangan, para ilmuwan tertarik untuk mengambil judul tersebut, yaitu Pengaruh Harga Produk dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian Laptop merek Lenovo dan Acer di Gaptek Komputer. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana pengaruh harga produk terhadap keputusan pembelian. Yang kedua, bagaimana pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Yang ketiga, bagaimana pengaruh harga produk dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh harga produk terhadap keputusan pembelian. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh harga produk dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Manfaat. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, yaitu bagi akomodasi. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan serta pengetahuan tentang pengaruh sistem pengendalian intern dan kualitas sumber daya manusia laporan kualitas keuangan bagi peneliti lainnya, sebagai bahan referensi, literatur, dan data tambahan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian di bidang kajian ini. Bab 2. Landasan teori. Harga terjangkau dan barang berkualitas bagus adalah langkah tepat untuk bersaing di lapangan, karena kualitas dan harga adalah hal yang dapat menentukan pilihan klien untuk membeli, terutama untuk saat ini dengan kondisi keuangan yang lemah, sehingga pembeli perlu memikirkan apa yang harus dibeli. Biaya adalah sesuatu yang sudah ditentukan sebelumnya. Menilai sangat penting dalam mempengaruhi kualitas barang, dan kemampuan pelanggan untuk membeli dan membayar juga merupakan sesuatu yang dapat menentukan peristiwa pembelian dan penjualan. Selain itu, biaya juga merupakan masalah penting dalam pembelian dan penjualan, karena dengan harga diri kalian dapat memilih kemampuan mereka untuk membeli sesuatu. Harga terjangkau dan barang berkualitas bagus adalah langkah tepat untuk bersaing di lapangan, karena kualitas dan harga adalah hal yang dapat menentukan pilihan kalian untuk membeli, terutama untuk ini dengan kondisi keuangan yang lemah, sehingga pembeli perlu memikirkan apa yang harus dibeli. Pilihan pembelian pelanggan adalah membeli merek yang paling disukai, namun dua variabel dapat berupa antara harapan membeli dan pilihan pembeli. Keputusan pembelian harus dipahami oleh pemasar perusahaan dengan tujuan untuk membuat strategi yang tepat. Proses pembuatan keputusan konsumen dalam membeli produk yang tidak dapat dianggap sama. Hipotesis pengaruh harga produk terhadap keputusan pembelian. Biaya adalah ukuran uang tunai atau produk yang diharapkan untuk mendapatkan campuran barang dagangan yang berbeda bergabung dengan pengaturan administrasi, di mana penelitian sebelumnya telah menyatakan bahwa biaya dapat menarik untuk membeli pilihan wawasan nilai memiliki dampak positif dan besar pada pemenuhan pembeli. Sedangkan dalam penelitian, biaya adalah variabel yang memiliki dampak dominan pada pilihan pembelian pelanggan pada item. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan kritis antara faktor kualitas barang, prosedur pengembangan, dan biaya terhadap pilihan pembelian.
Penelitian ini berarti memutuskan dampak biaya dan kualitas barang terhadap pilihan pembelian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas barang dan biaya secara signifikan mempengaruhi pilihan pembelian pembeli. Dari klarifikasi di atas dapat dinyatakan bahwa biaya secara positif mempengaruhi pilihan pembelian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas barang dan biaya secara signifikan mempengaruhi pilihan pembelian. Salah satu manfaat dalam opsi ini khususnya adalah sifat barang dan yang dapat memenuhi keinginan pembeli. Apabila tidak sesuai dengan penetapan, maka barang tersebut akan diberhentikan karena kualitas barang dan harga yang tepat sehingga dapat mempengaruhi pilihan pembelian. Dari penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa kualitas produk dan pengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Bab 3. Pembahasan. Berdasarkan filosofi metode penelitian empiris yang digunakan untuk mencapai populasi atau sampel tertentu, penggunaan alat penelitian untuk mengumpulkan data analisis data adalah kuantitatif atau statistik. Tujuannya adalah untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang diberikan adalah metode kuantitatif yang digunakan dalam studi ini. Jenis data. Data cross-seksional digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Data yang digunakan adalah survei cross-section, di mana data dikumpulkan tidak lebih dari satu kali selama periode perhitungan harian, mingguan, bulanan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari survei. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang memberikan seperangkat pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Sumber data. Data utama yang digunakan dalam penelitian ini bila menggunakan data mentah untuk mengolah data daftar pernyataan disebarkan langsung melalui data yang diperoleh dari diskusi yang diisi oleh narasumber berupa pertanyaan-pertanyaan tentang dampak harga produk dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Populasi dan sampel. Populasi dianggap sebagai wilayah umum yang mencakup objek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang telah diidentifikasi oleh peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang menarik kesimpulan. Sampel. Sampel merupakan bagian dari semakin banyak karakteristik suatu wilayah populasi. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini yang digunakan dalam mengukur variabel adalah kuesioner, dan kuesioner ini terdiri atas susunan kata, kategori, dan skala pengukur, dan penampilan umum kuesioner. Susunan kata. Kuesioner dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh persepsi responden mengenai pengaruh harga produk dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian konsumen pada konter gaptek komputer basis akrual untuk kemudian diukur sehingga dapat diketahui seberapa besar pengaruh faktor-faktor tersebut. Instrumen penelitian ini menggunakan tipe pertanyaan closed question dengan bentuk pertanyaan yang positif. Kategorisasi dan pengukuran. Pertanyaan-pertanyaan kuesioner penelitian ini dibagi menjadi 3 kelompok. Pertanyaan berdasarkan 3 variabel penelitian. Pertanyaan kuesioner ini mengidentifikasi suatu indikator pengukur variabel sebagai telah diuraikan pada divisi operasional. Penampilan umum kuesioner. Kuesioner penelitian ini terdiri atas 3 bagian, yaitu permohonan pengisian kuesioner, formulir identitas responden, dan formulir isian kuesioner. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yaitu salah satu langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian karena tujuan pokok dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Seorang peneliti yang tidak mengetahui cara dari pengumpulan data penelitiannya, maka peneliti tersebut tidak akan memperoleh data yang sesuai atau yang memenuhi standar yang telah ditetapkan. Definisi operasional variabel. Variabel penelitian merupakan suatu nilai seorang sifat atau tanda, objek atau yang telah memiliki variasi yang tertentu, yang telah ditentukan oleh si peneliti agar dipelajari secara lebih lanjut, yang kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat. Teknik analisis data. Uji validitas. Teknik uji validitas item dengan korelasi person, yaitu dengan cara mengkorelasikan skor item dengan skor totalnya. Skor total adalah pengumpulan seluruh item pada satu variabel. Uji reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui keajengan atau konsisten alat ukur yang biasanya menggunakan kuesioner. Maksudnya apakah alat ukur tersebut akan mendapatkan pengukuran yang tepat konsisten jika pengukuran diulang kembali. Uji asumsi klasik digunakan untuk menentukan apa hasil analisis digunakan bebas dari asumsi klasik penyimpanan yang meliputi uji normalitas, multitoleransi, dan uji heterodekasitas. Baiklah, sekian hasil dari proposal saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.